Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Alfian dari Prodi Permesinan Kapal. Puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan masih banyak nikmat lain yang dapat kita rasakan. Salawat berangkaikan salam tak bosan kita hadiahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan termasuk perintah dan larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam artian luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Jordan Ayrton tahun 2004, tujuan hukum maritim antara lain: yang pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi dua. Di antaranya, yang pertama, subjek hukum maritim. Contoh pertama, manusia. Poin pertama, nahkoda kapal. Yang kedua, awak kapal. Yang ketiga, pengusaha kapal. Selanjutnya, pemilik kapal. Kemudian, pemilik muatan. Yang keenam, pengirim muatan. Yang ketujuh, penumpang kapal. Contoh yang kedua itu badan hukum. Poin pertama, perusahaan pelayaran. Yang kedua, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Yang ketiga, International Maritime Organization atau IMO. Yang keempat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Yang kelima, Administrator Pelabuhan. Yang keenam, Kesyah Bandaran. Yang ketujuh, Biro Klasifikasi. Kemudian yang kedua, objek hukum maritim. Contoh pertamanya yaitu benda berwujud. Poin pertama, kapal dalam artian luas. Poin kedua, perlengkapan kapal. Poin ketiga, muatan kapal. Poin keempat, tumpahan minyak di laut. Poin kelima, sampah di laut. Contoh yang kedua, benda tak berwujud. Yang pertama, perjanjian-perjanjian. Poin kedua, kesepakatan-kesepakatan. Poin ketiga, surat kuasa. Poin keempat, perintah lisan. Selanjutnya, contoh ketiga, benda bergerak. Poin pertama, perlengkapan kapal. Poin kedua, muatan kapal. Poin ketiga, tumpahan minyak di laut. Contoh keempat, yaitu benda tak bergerak. Benda tak bergerak yaitu galangan kapal. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada dua penggolongan, yaitu yang pertama, hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia, contohnya adalah yang pertama, Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. Yang kedua, Buku kedua KUH pidana tentang kejahatan pelayaran. Yang ketiga, Buku ketiga Bab 9 KUH pidana tentang pelanggaran pelayaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pelayaran. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan. Yang keenam, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 tentang pengawakan kapal niaga. Kemudian yang kedua, hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa atau negara. Contoh hukum maritim internasional. Yang pertama, Konvensi Internasional tentang Peraturan untuk Mencegah Terjadinya Tubrukan di Laut tahun 1972. Yang kedua,
Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut tahun 1978 dengan amandemen tahun 1995. Yang ketiga, Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut tahun 1974. Yang keempat, Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran di Laut dari Kapal tahun 1973-1978. Yang kelima, Konvensi tentang Organisasi Satelit Maritim Internasional atau Inmarsat tahun 1976. Yang keenam, International Convention on Maritime Search and Rescue tahun 1979 atau Konvensi Internasional tentang SAR Maritim tahun 1979. Demikian penjelasan saya tentang hukum maritim. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.